Hai, wis mulai. Oh ya sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Putra Bintang Hema dari kelas G, Bank dan Lembaga Non Bank. Saya akan mengerjakan soal bukan mengerjakan sih, lebih tepatnya kayak ya mengerjakan lah otomatis ya. Ya ada tugas video, nah itu lebih tepatnya mereview eh, materi ke belakang kemarin. Ada 5 materi. Nah, itu yang sedang mau saya bahas. Nah, diantaranya yaitu tentang uang dan lembaga keuangan, bank konvensional, bank umum konvensional, terus kemudian sebelum dua, yang nomor 2 bank sentral, ya Allah, bank sentral, kemudian bank umum konvensional, bank umum syariah, dan BPR konvensional dan syariah. Nah, yang pertama adalah tentang uang dan lembaga keuangan. Jadi uang itu adalah benda yang dibuat untuk apa ya? Kayak istilahnya ditukar, benda yang bernilai ditukarkan untuk membeli atau menukar dijadikan sebagai barang yang baru atau barang yang lain. Nah, di situ juga tidak hanya menjadi itu, uang juga memberikan nilai pada suatu benda itu untuk kita beli, kemudian untuk bisa disimpan sebagai penyimpan kekayaan, kayak gitu. Kayak bisa disimpan sebagai simpan, dapat kita simpan sebagai simpanan atau sebagai alat pemerkaya diri, menunjukkan status sosial. Ya, seperti itulah. Nah, dari uang itu sendiri, uang memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi dan peranan uang itu ya kayak tadi sebagai alat tukar. Alat tukar kayak kita mau beli misalnya ini. Ya, Aqua, Fit. Nah, mau beli ini, nah kita menggunakan untuk menukar ini menggunakan uang. Kemudian alat menyimpan nilai. Nah, alat menyimpan nilai ini seperti ini. Tadi air ini mempunyai harga. Nah, harga inilah yang disebut sebagai penyimpan nilai. Kemudian untuk satuan dan juga satuan hitung. Satuan hitung jadi kayak di negara kita menggunakan rupiah. Nah, satuan hitungnya itu rupiah dalam bentuk tertentu itulah. Kemudian alat ukur pembayaran yang tertunda seperti utang yang kayak tidak dibayar secara kontan gitu. Kemudian ada jenis-jenisnya juga. Jenisnya terbagi menjadi 3, yaitu bahan. Bahan itu kayak kita biasanya kan menggunakan kertas dan logam. Nah, sekarang juga tidak hanya bentuknya itu, bentuknya juga elektronik dalam kartu atau dalam e-wallet. Nah, kemudian penerbitannya ada uang giral dan uang kartal. Dan di antara mereka berdua itu ada yang hanya untuk bisa dibuat cek, giro, dan lain sebagainya. Dan uang giral itu adalah uang logam dan kertas. Yo, maaf kalau salah. Nah, kemudian untuk menurut nilainya yaitu penuh atau tanda gitu. Kemudian yang kedua adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini mempunyai lingkup pembiayaan yang terdiri dari sewa guna usaha kayak leasing, kayak kayak utang kayak gitu itu. Kemudian kita utang bisa di situ. Modal ventura, kemudian pembiayaan konsumen ini biasanya kayak bisa menggunakan kredit dan lain sebagainya. Terus jasa anjak piutang dan kartu plastik. Ya. Peranan dari lembaga keuangan ini sendiri adalah memperlancar pertukaran produk, menghimpun dana dari nasabah untuk disalurkan kembali kepada orang yang membutuhkan, kemudian pemberian pengetahuan dan informasi, memberikan jaminan, dan kemudian mampu memberi jaminan dan moral keamanan dana masyarakat. Jadi ada LPS itu kayak lembaga penjamin simpanan kayak gitu itu. Jadi sebagai kayak kalau kita mau nabung itu jadi aman uang kita. Kemudian memberi serta menciptakan likuiditas. Oke, kemudian materi yang selanjutnya adalah
materi tentang bank sentral. Bank sentral sendiri adalah bank yang bukan bank yang sesungguhnya ya. Ini kayak seperti lembaga mengatur moneter, mengatur nilai mata uang dan menstabilkan mata uang kita dan mendorong untuk apa ya, kayak melancarkan pembangunan, terus kemudian produksi kayak gitu dan memperluas kesempatan kerja. Nah, memperluas kesempatan kerja ini biasanya menggunakan kayak pemberian modal kepada pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian tugas-tugasnya sendiri adalah menjadi pembuat atau pelaksana dari kebijakan moneter itu sendiri. Jadi kayak mengatur bagaimana nilai uang, bagaimana tingkat inflasi, bagaimana cara mengendalikan inflasi, kemudian gitu. Nah, terus mengatur dan menjaga kelancaran dari sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran sendiri supaya lancar atau bagaimana ada kendala. Nah, kita serahkan pada Bank Sentral. Bank Sentral dari Indonesia sendiri adalah BI. Kemudian mengatur dan mengawasi perbankan. Itu jelas. Soalnya mereka yang mempunyai hak atas segala hal itu. Nah, untuk tujuannya untuk menciptakan stabilitas dari mata uang. Dari tugasnya dari Bank Sentral itu kemudian menentukan harga barang dan jasa agar stabil, terjaga dari inflasi. Nah, biasanya menjaga inflasinya mereka itu menggunakan suku bunga. Jadi supaya orang menyimpan. Nanti kalau misalnya inflasi bagaimana, kalau deflasi itu bagaimana kayak itu. Nah, contohnya sendiri kalau di Indonesia Bank Sentral itu ya BI itu tadi. Terus the Fed gitu. Nah, kemudian yang materi yang ketiga adalah bank konvensional. Nah, bank konvensional ini adalah bank yang menghimpun serta menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, kemudian menyalurkan kembali uang simpanan ini untuk masyarakat yang membutuhkan untuk modal usaha. Nah, fungsi dari bank umum konvensional sendiri ini ada 3. Agent of Trust, Equity, dan Development kayak gitu. Itu ada agent of-nya semua ya. Jangan lupa. Kemudian tugasnya menghimpun dan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana leading tadi ya, kayak tadi yang seperti pengertiannya tadi. Kemudian untuk kegiatannya sendiri adalah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Nah, itu biasanya bentuk-bentuk dari investasi dari bank itu sendiri. Kayak misalnya deposito, kita nabung di bank deposito nanti berjangka, kayak tabungan berjangka gitu. Kemudian menyalurkan kembali dana yang diterima dari masyarakat bentuk pinjaman ya, kayak tadi sama seperti tugas dan itunya sih. Jadi ya kurang lebih sama-sama lah. Terus kemudian untuk bank syariah sendiri untuk pengertiannya ya sama, tapi cuma menjalankan dengan dengan konsep syariah gitu. Kemudian untuk fungsinya sendiri menjadi investasinya otomatis yang syariah, menjadi investor dari usaha-usaha dalam menggunakan prinsip-prinsip syariah, kemudian tanggung jawab sosial dan jasa keuangan otomatis, kan namanya bank, jasa keuangan otomatis. Nah, dari itu tadi jenis fungsinya. Nah, untuk jenisnya itu ada 2. Sama kayak konvensional tadi itu nggak cuma bank umum saja, tapi ada juga BPR, bank pengkreditan rakyat, atau bank pembiayaan rakyat. Nah, syariah juga ada 2 itu. Nah, tujuannya sendiri untuk dibentuknya ini adalah menciptakan kegiatan ekonomi untuk muamalat secara Islam dan konsekuensi syariah, menciptakan sesuatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan yang merata dan mendapatkan melalui investasi, kemudian menerima kualitas hidup umat, meningkatkan kualitas hidup umat ya, supaya sejahtera kita semua ya, golongan kita. Nah, terus untuk menanggulangi kemiskinan serta menstabilkan ekonomi moneter. Nah, kemudian untuk yang BPR itu hampir sama semuanya, hampir sama kayak bank-bank konvensional ini tadi. Bukan bank konvensional, bank umum. Tapi cuma dia itu terhalang di bagian dalam berinvestasi dan cakupannya lokal. Lokal dalam artian hanya main di satu provinsi, tidak bisa ke provinsi lain, dan
dia hanya untuk penyaluran dana ke UMKM. Jadi kemungkinan tidak lebih dari 1M untuk pembiayaannya. Jadi di bawah 1M baru bisa ditangani oleh BPR itu sendiri. Kemudian ya itu tidak bisa investasi di valuta, pokoknya tidak sebebas itu untuk berinvestasi, tapi untuk selebihnya sama gitu. Ya, kurang lebih itulah UTS saya. Ya, semoga bermanfaat dan semoga nggak membingungkan. Ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.